Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan seperti biasa, ini udah masuk ke weekend dan gue akan lakukan analisa mapping forex seperti biasa. Nah, saat ini posisi gue lagi berada di DoubleTree Hotel by Hilton dan ini lokasinya ada di Cikini. Jadi ini sangat menarik banget, gue sangat rekomen banget hotel ini bagi kalian, terutama para trader forex yang butuh staycation di hotel gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa trading forex itu adalah satu pekerjaan yang cukup stressful gitu ya. Dengan workload yang kita punya itu sangat banyak sekali, kita butuh untuk menjaga kualitas otak kita supaya santai. Karena dengan otak kita rileks dan santai, kita trading bisa dengan menggunakan intuisi dan kreativitas kita itu bisa keluar, dimana ini sangat penting sekali bagi para trader forex. Nah, balik lagi ke hotel DoubleTree by Hilton ini sangat menarik banget. Meskipun kamarnya sih ya cukup oke lah, biasa gitu ya, tapi cukup enak. Tapi yang paling menarik itu adalah di poolnya di bawah gitu ya. Dan poolnya ini kalau kita turun ke bawah, kita akan ke restorannya, lalu di luarnya ada poolnya. Nah, poolnya ini hidup banget karena kolam berenangnya itu cukup luas sekali gitu ya. Jadi bisa buat main anak-anak, ada pool buat anak-anaknya, ada kolam ceteknya, dan dia banyak balai-balainya buat duduk-duduk santai-santai. Lalu juga ada DJ boothnya dan ada musiknya, jadi sangat hidup banget. Lalu juga ada booth-booth makanan, jadi seperti jajanan-jajanan seperti itu. Jadi ini sangat enak banget, gue sangat rekomen banget hotel ini bagi kalian yang pengen weekend getaway di staycation di hotel. Ya, dan seperti biasa di analisa mapping forex itu, pendekatan yang gue lakukan adalah gue membuat watchlist berdasarkan custom currency index, strength dan weakness yang telah gue bikin sebelumnya. Bagi kalian yang belum pernah melihat bagaimana caranya, silahkan klik link di atas ini, gue kasih link videonya bagaimana step by step melakukannya. Ya, dan seperti biasa sebelum kita mulai, gue akan breakfast dulu dan kita akan coba berenang-berenang dulu di sini. Setelah itu kita akan masuk ke konten materi untuk membahas market secara keseluruhan. Ya, ayam boleh. Nah, sebelum gue masuk ke analisa mapping forex, gue juga akan membicarakan mengenai dua transaksi yang gue lakukan, yaitu adalah di gold dan juga di New Zealand CHF, dimana di gold ini gue trading sell, lagi running 200-an pips lebih, dan gue masih hold di weekend ini, berharap kita Senin dan Selasa bisa drop lanjutan untuk mendapatkan profit yang lebih gede. Nah, tentunya dia bisa aja berbalik arah dan kena stop loss, itulah resiko di dalam trading forex. Lalu di New Zealand CHF gue juga melakukan entry buy karena dia reject dari area support zona trading optimal atau support kuat yang telah gue bikin sebelumnya di analisa mapping forex. Alright guys, kan kita sudah mulai masuk ke konten materi ya, dan seperti biasa untuk video kali ini, sebelum gue melakukan analisa mapping forex dan pair apa saja yang akan gue tradingkan dalam 1 minggu ke depan, sebelumnya gue ingin bahas dulu mengenai dua transaksi yang gue lakukan, yaitu yang pertama di gold, yaitu posisinya sell, lalu yang kedua di New Zealand CHF, yaitu posisi tradingnya adalah buy. Nah, di gold ini pada intinya kemarin saya trading sell itu di area sini ya, ke bawah sini, dan posisinya masih saya hold ya, karena asumsi saya dia bisa sampai bawah sana. Nah, sekarang bagaimana dasar pemikirannya? Saya selalu melakukan dengan konsep yang sama, yaitu identifikasi dan prediksi, baru tentukan cara entry-nya. Nah, ini kan saya identifikasi bahwa trennya ini turun ya. Oke, trennya turun, dan ini saya pakai EMA 50 ya, yang warna biru. Dan di sini ada supportnya yang cukup kuat. Bertepatan dengan itu, dia juga ada yang namanya supply area, karena di sini ada 3 candle merah ya, banyak candle merah, dimana ada 1 candle biru saja, sehingga level ini akan menjadi supply area. Dan ketika harga naik ke sana, ada reaksi harga, di sini saya cari peluang untuk sell. Nah, kita turunkan ke H4 untuk melihat detail bagaimana cara entry-nya. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini terlihat ketika harga naik menuju sana, kita lihat divergence ya, apakah ada gitu secara stokastik. Lalu di sini saya melihat bahwa dia mulai terjadi rejection kecil, di sini ada ekor. Lalu ketika ini ada candle yang membentuk sebuah candle pattern ya. Ini kan candle pattern namanya inside bar kan. Nah, ketika bawahnya ini ditembus, maka ini cukup valid untuk dijadikan sebuah entry di H4-nya. Nah, tapi kita harus turunkan lagi ke H1 atau M30
untuk zoomingnya itu seperti apa. Jadi candlestick pattern di H4 nya ketika di sini ya itu terjadi break dan dia menjadi sebuah entry yang valid. Tinggal kita turunkan ke H1. Oke, untuk melihat bagaimana gerakan harganya. Jadi pada saat dia break inside bar itu adalah candle yang ini. Biasanya saya akan ganti dengan EMA yang lebih detail ya. Saya akan gunakan EMA 21, 34 dan 90. Dan ketika terjadi rejection ya, di sini terjadi hammer ya. Dia ada ekor yang panjang Pinocchio bar seperti itu dan dia reject dari kedua EMA. Disitulah kita bisa putuskan untuk entry ya berdasarkan zooming dari H1-nya. Jadi H4-nya udah kasih sinyal dulu, lalu di H1-nya kita bisa zooming dan kita bisa dapat entry yang lebih bagus. Nah, lalu di sini saya masih hold ya. Dia bisa aja balik ke atas, tapi saya akan keluar di BEP kalau dia berbalik arah naik. Di sini saya akan pakai targeting all the way ke bawah sana dan ini peluangnya bisa sampai 1000 pips di gold. Oke, lalu selanjutnya di New Zealand CHF. Nah, New Zealand CHF ini saya entry-nya adalah buy. Dan kenapa buy? Kita akan ulang lagi untuk analisanya dan saya akan pakai EMA 50 lagi. Oke, step 1 kita identifikasi dan jelas trennya adalah naik, dimana ada zigzag naik ke atas di atas dari garis biru atau EMA 50. Nah, saya selalu perhatikan dua level gitu ya. Yang pertama di atas sini, yang kedua adalah di bawah sini. Nah, ketika harga turun di sini dia tidak ada reaksi harga. Ketika di bawah sini dia akhirnya mental gitu ya. Nah, jadi kita akan zooming pada area di rejection yang di bawah sini dan kita akan turunkan ke H4 untuk mencari sebuah entry-nya. Nah, di sini terlihat ini ada false break di bawah ya. Jadi dia harganya jatuh, di sini mantul. Di sini break swing low yang ini, jadi dia ditembus sedikit. Setelah dia ditembus, langsung dia bentuk candlestick pattern. Ini namanya adalah morning star ya. Jadi formasi 3 candle, di mana ada candle merah panjang, lalu di ujungnya ada semacam hammer seperti ini. Lalu candle ketiga dia closing di atas setengah dari setengah candle merah pertama. Nah, inilah alasan saya untuk entry dan saya lakukan entry ketika closing candle itu muncul. Dan ya ini kita udah keluar sekitar 50 sampai 70 pips di New Zealand CHF. Oke, lalu selanjutnya pair apa saja yang saya pantau untuk ke depan ya, untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama ada di Kanada Jepang Yen, dan kita akan lakukan identifikasi tren ya. Kita lihat dari daily chart terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita lihat bahwa dia trennya naik ya, gitu. Kita lihat dia trennya naik dan tidak ada divergence bearish. Di sini kita akan mapping aja resistennya di mana. Dan di sini dia terlihat ada resisten yang signifikan ya di sini. 1 2 3, di sini dia break lalu membentuk zigzag ke arah atas. Gitu. So di sini jelas harga kembali ke area resistennya yang menjadi support. Oke, kita bisa turunkan ke H4 untuk mencari sebuah entry. Nah, kondisi seperti ini saya akan tunggu area di bawah sini ya, karena mungkin saja dia akan terjadi false break dulu baru dia naik. So ini akan saya tunggu untuk mencari entry di area sini bagi Kanada Jepang Yen. Nah, bagaimana dengan targetingnya? Oke, targetingnya seandainya dia terjadi reaksi harga yang bagus, maka saya akan ambil tarik Fibonacci seperti ini dan kita akan gunakan ya, saya akan gunakan area 1272 hingga 1414 Fibonacci eksternalnya sebagai targeting, dan itu ada peluang sekitar 100 pips ke atas kalau di bawah sini ada reaksi harga yang bagus. Itu untuk Kanada Jepang Yen. Lalu selanjutnya saya melihat di USD Kanada. Yang pertama kita naikkan dulu time frame-nya ke daily chart untuk mengidentifikasi tren. Oke, kita ulang lagi ya. Saya zoom out dulu untuk melihat apakah ada support kuat di sebelah kirinya. Terlihat belum ada ya, karena support kuatnya di bawah sini. Jadi di dalam tren turun yang kuat, kalau nggak ada support yang kuat, jangan coba-coba untuk dilawan buy gitu ya. Kita cari aja momentum untuk sell-nya, dan terlihat di sini dia bentuknya kan udah nge-wave ke bawah nih. Ya, ada zigzag ke bawah, dan level ini saya akan gunakan di dua level ini ya. Support di sini dan
resisten di sini. Oke, lalu kita akan turunkan time frame ke H4. Nah, di H4 jadi dia ada dua kemungkinan gitu. Kemungkinan pertama adalah harganya naik sampai sini, reject lalu jatuh. Kemungkinan kedua adalah dia naik sampai sini dan kita akan tunggu reaksi harga di sini baru dia jatuh ya. Tentu ada kemungkinan lain, jika dia tidak berhasil maka dia akan terus-terusan naik ke atas juga bisa gitu ya. Jadi market selalu bisa melakukan apa yang diinginkannya. Kita hanya bisa memprediksi mana yang akan terjadi. Oke, nah jadi saya akan tunggu ya reaksi harga yang lebih atas karena akan memberikan peluang risk reward yang lebih bagus. Dan targetingnya kalau seandainya dia reject di area sini ya, kita akan tarik seperti ini. Saya akan tarik dan level bawah ini bisa menjadi targeting sell-nya nanti. Jadi kemungkinan yang akan saya tunggu adalah bentuk seperti ini. Oke, dan ini ada ruang cukup panjang ke bawah 130-an pips ya, kecuali kalau dia reject dari level sekarang gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana reaksi harga pada hari Senin Selasa besok untuk USD Kanada. Oke, next saya akan lihat di GBP Kanada. Nah, kita naikkan dulu ke daily chart atau weekly gitu ya. Jadi jangan terlalu masuk di H4 H1 dulu, kita harus lakukan dulu analisa multi time frame. Nah, kalau kita perhatikan beberapa minggu terakhir GBP Kanada itu drop kuat ya, drop kuat. Namun kalau kita lihat ke kiri, di sini dia sudah ada area support yang cukup signifikan ya, 1 2 3 4 dan di sini udah reject. Oke. Selanjutnya kita akan turunkan time frame ke H4. Apakah mungkin untuk dilakukan trading buy gitu ya, tidak ada divergence, so kita mungkin bisa tunggu dia drop sekali lagi membentuk bullish divergence ya. Itu jadi jangan terlalu cepat untuk buy dulu karena ini trennya cukup kuat di H4. Nah, kita akan lihat trendline di sini gitu ya, dan juga di sini ada trendline yang tajam nih gitu. So kalau mau buy, saya akan tunggu biasanya kalau udah bentuk seperti ini, biarkan dia membentuk base dulu ya, base yang agak lama. Dan kalau itu terjadi, maka biasanya di sini akan ada resisten nih, support resisten. Jadi dia terjebak di dalam sini. Nah, kalau itu yang terjadi dan saya mau buy, saya akan tunggu dia break and retest, baru diambil buy-nya setelah terjadi break and retest. Jadi kalau tidak terjadi break and retest, saya tidak akan buy dan saya akan tunggu reaksi harga di sini. Dan nanti kalau ini terjadi, naiknya juga akan cukup lumayan 200-an pips ke atas gitu ya, karena kita akan pakai support resisten yang di sini yang cukup signifikan untuk targetingnya gitu. Jadi kurang lebih begini ya untuk mappingnya. Jadi ini mapping masih sangat jauh ya, karena kita akan melihat dulu price actionnya seperti apa. Nah, ada kemungkinan kedua di mana dia langsung jebol ke bawah lalu dia naik gitu ya. Saya akan pakai fitur yang di sini. Seandainya ini tidak terjadi reaksi harga, malah dia jatuh dan break atas lagi gitu ya, dimana level ini merupakan support yang kuat kan, artinya dia bisa menjadi resisten nantinya. Dan saya akan tunggu area tersebut untuk melakukan sell gitu ya. Di area sini kita akan lihat candlestick patternnya nanti seperti apa. Dan kalau ini yang terjadi, maka dropnya biasanya akan lebih panjang ya, karena memang trennya itu sudah turun untuk GBP Kanada. Oke, dan ini ya, mungkin saja dia drop ya sampai ke ekor bawah sini. Nah, jika yang terjadi adalah dia turun ke bawah, kurang lebih mappingnya seperti ini, kita akan kembali ke H4. Oke, kita akan kembali ke H4. Jadi kalau drop ya, tunggu break and retest untuk sell, dan ini dropnya bisa 230 pips lagi ke bawah untuk GBP Kanada. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be discipline, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.